Mulai dengan kondisi kita takbir, artinya kita sudah masuk ke dalam hayatus salat, kaifiyah salat baginda Rasul, dan rukun pertamanya itu takbiratul ihram. Rukun. Tidak ada salat tanpa takbiratul ihram. Kondisinya tetap berdiri. Lafaz salat, zikir dalam salat itu tauqifiyah. Kita sepakati dulu sebelum kita lanjutkan. Tauqifiyah itu artinya zikir itu harus sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda zikir dengan doa. Kalau zikir harus sesuai tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauqifiyah. Harus sesuai tuntunan baginda Rasul. Allahu Akbar harus sesuai lafaz baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya coba ganti Al-Akbar Allah artinya sama, bahkan lebih menekan secara bahasa, tidak boleh karena lafaznya tetap Allahu Akbar. Baginda Rasul ketika mengatakan Allahu Akbar suaranya nyering. Imam Ibnu Abbas mengatakan kami bisa mendengar takbirnya baginda Rasul padahal kami berada di luar masjidnya baginda Rasul. Bukan seperti kondisi kami para imam sekarang. Sudah pakai mikrofon, kita yang saf di 5 saja kita sudah tidak kedengaran takbir. Lihat orang di depan sudah rukuk, kita rukuk. Allahu Akbar. Hu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Allahu itu artinya allau, seandainya. Seandainya dia maha besar, kufur. Allahu Akbar dipanjangkan cuma 2 harakat, lam. Allahu Akbar. Jangan panjang ujung, Allahu Akbar. Panjang akbar itu plural jamak dari kata kabur. Kabur itu rebana. Fal'iyadu billah, Allah rebana. Anda solat tapi Anda mengatakan Allah rebana. Allahu Akbar. Ada yang memanjangkan di pertama, Allahu Akbar. A itu pertanyaan, apakah Allah maha besar? Anda kufur. Ada yang memanjangkan A yang kedua, Allahu Akbar. Allah, apakah dia maha besar? Anda kufur. Tiba-tiba kita pukul kepala. Penting juga belajar bahasa Arab. Itu ada nomor WA sama Haji. Allahu Akbar. Dalam hadis Abi Sa'id As-Sa'idi, baginda Rasul mengucapkan takbir, suaranya berbarengan dengan gerakan tangan. Dan beliau gerakan tangan takbirnya itu sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Itu hadis Abi Sa'id As-Sa'idi, berbarengan sejajar dengan bahu. Hadis Imam Abu Daud, perawinya Abdullah ibnu Umar, Rasul kadangkala mengucapkan takbir sebelum mengangkat tangan. Allahu Akbar. Kadangkala baginda Rasul mengangkat tangan sebelum takbir. Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Kadangkala baginda Rasul dalam hadis Imam Abu Daud, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Bukan di telinga. Ada yang salah memahami sejajar, Pak. Ini enggak ada praktek dari baginda Rasul. Tidak ada praktek dari baginda Rasul. Sejajar Allah. Nggak ada. Habis sholat, buat diari, catat sendiri pahalanya. Nggak ada praktek baginda Rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sejajar. Sejajar. Imam Syafi'i mengatakan sebenarnya 2 praktek itu satu praktek. Atasnya sejajar telinga, bawahnya sejajar bahu. Artinya pertengahan. Tiga-tiganya insya Allah boleh. Tapi kalau kita merunut kepada dalil, yang pertama dan kedua insya Allah lebih sempurna. Jadi ada 3, berapa praktek secara menyeluruhnya? Ada 6 praktek. Di sini pertengahan, sebelum takbir, setelah takbir, berbarengan dengan takbir. 6 praktek untuk takbir. Kalau imam suaranya dinyaringkan. Allahu Akbar.
Bahasa Arab itu mengajarkan kita rujuklah. Ini sedikit promosi. Bahasa Arab itu mengajarkan kita kelaki-lakian. Coba Anda belajar bahasa Inggris. Oh, jadi mirip langsung kita kayak arah-arah ke sana, Pak. Tapi kalau bahasa kaifa halu? Jantan. Kalau bahasa Inggris enggak jantan, Pak. Maka Anda lihat pakaiannya tidak jantan, celananya tidak jantan, gaya sepatunya tidak jantan karena lidahnya tidak jantan. Allahu Akbar. Jangan lupa nomor WA-nya. Ya, kita bagikan brosur ya. Allahu Akbar. Boleh berbarengan sebelum setelah. Kemudian baginda Rasul bersedekah, wa nahnu ma'syaral anbiya. Kami seluruh para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Dalam satu hadis ala kaffihi, kadangkala itu sejajar dengan telapak tangannya seperti ini, cuma diletakkan. Kadangkala ala rusghihi, sejajar dengan rusghnya, cuma diletakkan. Kadangkala ala ududihi, cuma diletakkan. Waqad yaqbidu alaih, kadangkala beliau menggenggam. Ustaz, genggamnya satu nampak tidak ada masalah, yang penting menggenggam. Menggenggam. Saya cuma meletakkan, tidak ada masalah. Ala sadrihi, hadis Wa'il, ala sadr, ala itu artinya fi. Bukan seperti ini. Ini praktek kami dulu ketika kami baru mengenal sunnah. Lama kami mempelajari, akhirnya turun sedikit di atas dada. Kami dapatkan rupanya hadis Ali dhaif di bawah pusat. Itu hadisnya dhaif. Bagaimana kalau samping kiri, Ustaz? Itu salatnya Yasir Arafat. Dor. Nah, itu beda, dia kondisional sifatnya karena ini pistolnya di sini. Kita tetap dada. Pertengahan busar dengan dada boleh. Di atas busar boleh. Di bawah busar hadis Ali dhaif. Kami seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Jangan seperti Ibnu Mas'ud, tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan atas. Ya, ini posisi tangan. Kita namakan ini dengan bersedekah. Ada segini boleh, segini boleh, segini boleh. Di bawah hadisnya dhaif. Pahala catat sendiri. Rasul melarang, la yusalli ahadukum munkhasiran. Kalian jangan solat seperti orang Yahudi munkhasiran. Kalau berdiri gini deh. Ini dha'fus syaghil. Menghalangi untuk khusyuk. Jangan, kata Rasul. Meletakkan tangan kalian fi khasirah. Ini bahasa Arabnya khasirah. La yusalli ahadukum munkhasir. Jangan salat seperti ini. Itu salatnya orang Yahudi. Kita tetap kondisi salat. Jadi ada nampak kesungguhan ketika kita salat, ini termasuk pendorong kita khusyuk. Maka Imam Abi Sa'id mengatakan, saya melihat para sahabat kalau keluar dari salat tangan mereka seperti ini. Rupanya salat itu mengajarkan para sahabat menjadi hamba-hamba yang khusyuk. Kondisi kita khusyuk, tangan seperti ini. Ini para sahabat sering kalau lagi duduk-duduk tangannya seperti ini. Jadi bawaannya khusyuk. Nampak aura penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.